Om Swastiastu, saya Iputu Sinuleta Padana, NIM 058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Aktivitas Antibakteri, Ekstrak Etanol, dan Rebusan Daun Sirih Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode dilusi agar. Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri penyebab dari infeksi yang paling sering terjadi di dunia. Tingkat keparahan infeksi dari Staphylococcus aureus bervariasi mulai dari infeksi kulit, mata, hingga sistem saraf pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ragbetli dan kawan-kawan menunjukkan persentase tingkat resistensi Staphylococcus aureus pada berbagai jenis antibiotik di tahun 2014 yang telah disajikan pada slide. Oleh karena tingginya kasus resistensi Staphylococcus aureus ini memicu banyaknya penelitian-penelitian terkait tanaman herbal yang memiliki potensi antibakteri. Salah satunya adalah sirih atau Piper Beetle L. Daun sirih memiliki potensi sebagai antibakteri karena memiliki berbagai macam senyawa aktif seperti alkaloid, fenol, flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, dan steroid. Masyarakat juga harus mendapatkan informasi terkait cara yang mudah dan cepat untuk mengolah bahan alam untuk mengatasi dan mencegah infeksi S. aureus. Daun sirih dapat diolah dengan cara ekstraksi panas seperti metode rebusan dan sokletasi, dan juga ekstraksi dingin seperti metode maserasi, perkolasi, dan solidifikasi. Pada penelitian ini dipilih metode rebusan dan maserasi karena metode rebusan merupakan metode ekstraksi panas yang paling sederhana, begitu juga dengan maserasi yang merupakan metode ekstraksi dingin yang paling sederhana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol dan rebusan daun sirih atau Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode dilusi agar. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol dan rebusan daun sirih atau Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus berdasarkan uji daya hemat metode dilusi agar. Selanjutnya, tujuan khusus dari penelitian ini yaitu yang pertama, menentukan konsentrasi hemat minimum atau KHM serta konsentrasi bunuh minimum atau KBM dari ekstrak etanol dan rebusan daun sirih atau Piper Beetle L dengan variasi konsentrasi 20, 25, 35, dan 50% terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Kedua, menganalisis perbedaan konsentrasi hemat minimum atau KHM serta konsentrasi bunuh minimum atau KBM dari ekstrak etanol dan rebusan daun sirih Piper Beetle L pada variasi konsentrasi 20, 25, 35, dan 50% terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi calon peneliti lain mengenai kemampuan daya antibakteri dari ekstrak etanol dan rebusan daun sirih atau Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus berdasarkan uji daya hambat metode dilusi agar. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Pertama, manfaat untuk peneliti, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya tentang seberapa baik aktivitas antibakteri dari metode ekstraksi panas berupa rebusan dan metode ekstraksi dingin berupa ekstrak etanol dari daun sirih atau Piper Beetle L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Kedua, manfaat untuk masyarakat, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang seberapa efektif ekstrak etanol dan rebusan daun sirih atau Piper Beetle L untuk mencegah kasus infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Dan yang ketiga adalah manfaat untuk pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menginspirasi pengembangan lebih lanjut tentang potensi bahan alam sebagai bahan antibakteri sederhana yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, sehingga dapat menekan angka kasus infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya kita akan membahas tanaman sirih, di mana klasifikasi tanaman sirih dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, morfologi tanaman sirih. Tanaman ini memiliki penampilan berupa semak berkayu di bagian pangkal, memanjat dan merambat, panjang tanaman kurang lebih mencapai 15 meter. Daun tanaman sirih berjenis tunggal, berbentuk bulat telur sampai lonjong, dengan bentuk daun berseling, tulang daunnya menyirip, dengan aroma yang kuat dan permukaan yang halus juga licin. Selanjutnya, mengenai kandungan senyawa aktif tanaman sirih, aktivitas senyawa antibakteri daun sirih, dan penelitian terkait aktivitas antibakteri daun sirih yang telah disajikan pada slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang bakteri Staphylococcus aureus. Pertama, klasifikasi dan morfologi Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang berbentuk koki yang cenderung tersusun dalam klaster yang berbentuk mirip anggur. Untuk klasifikasi S. aureus sendiri dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah patofisiologi S. aureus. Patofisiologi dari infeksi Staphylococcus aureus sangat bervariasi tergantung dari jenis infeksi Staphylococcus aureus tersebut.
Selanjutnya mengenai simplicia, ekstrak, dan metode ekstraksi. Simplicia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Sedangkan ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplicia, baik simplicia nabati maupun hewani, menggunakan pelarut yang sesuai. Untuk mendapatkan ekstrak, perlu dilakukan ekstraksi, di mana ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang terdapat dalam simplicia. Selanjutnya, rebusan sirih. Tanaman sirih dapat diolah dengan cara direbus. Prinsip rebusan adalah ekstraksi dengan pelarut air yang dipanaskan dengan api secara langsung hingga mendidih pada suhu 90 derajat Celcius. Selanjutnya adalah contoh senyawa aktif yang mudah rusak oleh panas seperti flavonoid, tanin, fenol, dan saponin, di mana senyawa-senyawa aktif ini dapat teroksidasi oleh proses perebusan. Selanjutnya ada metode pengujian antibakteri. Pada penelitian ini, metode pengujian adalah dilusi padat atau dilusi agar, atau juga disebut dengan solid dilution. Metode ini dilakukan untuk mengukur konsentrasi hambat minimum atau KHM dan konsentrasi bunuh minimum atau KBM. Selanjutnya adalah kerangka konsep yang telah dipaparkan pada slide. Selanjutnya ada variabel penelitian. Pertama, variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah metode pengolahan dari daun sirih, yaitu metode maserasi dan rebusan. Kedua, variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah KHM dan KBM dari pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Serta variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ketebalan media, konsentrasi ekstrak dari metode rebusan dan maserasi, suhu inkubasi, waktu inkubasi, sterilitas alat, jumlah inokulum, dan pH media. Selanjutnya adalah definisi operasional yang telah dipaparkan pada slide. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu ada aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol dan rebusan daun sirih atau piperbital L pada variasi konsentrasi 20, 25, 35, dan 50% terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode dilusi agar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah true eksperimental dengan desain rancangan penelitian post-test equivalent group study yang dapat dicermati pada slide. Selanjutnya adalah kerangka kerja uji aktivitas antibakteri yang juga dapat dicermati pada slide. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bakteriologi dan Kimia jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga April 2021. Untuk populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rebusan dan ekstrak etanol dari daun sirih atau piperbital L. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, dan jumlah sampel yang diperlukan adalah 24 sampel, dan unit analisa dalam penelitian ini adalah konsentrasi hambat minimum atau KHM, serta konsentrasi bunuh minimum atau KBM dari metode maserasi dan rebusan dari daun sirih atau piperbital L dengan konsentrasi 20, 25, 35, dan 50% terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah alat tulis, kamera, dan alat instrumen laboratorium. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut adalah prosedur kerja yang dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Untuk pengolahan data, data yang diperoleh melalui penelitian langsung di laboratorium. Kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik tabulating dan narasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji Mann-Whitney. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Pertama adalah karakteristik daun sirih. Objek penelitian ini adalah daun sirih atau piperbital L yang disampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Berat basa dari daun sirih yang digunakan dalam proses perebusan adalah 250 gram dan 1 kg untuk proses ekstraksi. Pada proses ekstraksi, daun dikeringkan dan dihaluskan. Hasil pengukuran kadar air dari daun sirih adalah 10%. Selanjutnya dilakukan proses maserasi dengan melarutkan 200 gram simplicia kering daun sirih dengan 3 liter etanol 96%. Selanjutnya dilakukan proses evaporasi dan didapatkan ekstrak pekat seberat 13 gram. Berikut adalah hasil uji aktivitas daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan uji normalitas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari rebusan dengan konsentrasi 20 dan 35% lebih rendah dari 0,05.
Sedangkan data yang lain memiliki nilai yang konstan, sehingga hasil uji normalitas yang ada dihilangkan secara otomatis. Hal ini menunjukkan data yang didapatkan tidak berdistribusi normal. Selain itu, berdasarkan uji homogenitas, didapatkan nilai signifikansi lebih rendah daripada 0,05. Hal ini menunjukkan data yang diperoleh tidak homogen. Berdasarkan uji Mann-Whitney, diketahui bahwa nilai asimsik Tootailet dari konsentrasi 20 dan 25% kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya adalah pembahasan. Pertama, aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan hasil kontrol antibiotik amoksisilin, diketahui bahwa kualitas isolat bakteri yang digunakan cukup baik dan konsentrasi suspensi bakteri sudah tepat. Dan berdasarkan hasil kontrol Aquades, diketahui bahwa Aquades tidak mempengaruhi kemampuan daya hambat dari rebusan daun sirih. Begitu juga dengan kontrol etanol 96%, yang menunjukkan bahwa etanol 96% tidak mempengaruhi kemampuan daya hambat dari ekstrak etanol daun sirih. Berdasarkan uji daya hambat, diketahui konsentrasi hambat minimum atau KHM terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dari rebusan daun sirih atau piperbital L pada konsentrasi 20% dan konsentrasi bunuh minimum atau KBM pada konsentrasi 50%. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kemampuan daya hambat rebusan daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dengan metode difusi cakram. Selain itu juga, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh rebusan akar rumput teki terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, daun sirih memiliki daya hambat yang lebih baik. Di sisi lain, konsentrasi bunuh minimum atau KBM terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dari ekstrak etanol daun sirih atau piperbital L pada konsentrasi 20%. Sedangkan untuk kadar hambat minimum atau KHM belum dapat ditentukan karena konsentrasi yang paling rendah yaitu 20% tidak tampak adanya pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kemampuan daya hambat ekstrak etanol daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dengan metode difusi cakram. Dan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai kemampuan daya hambat ekstrak kasar daun gambir serta ekstrak pepaya, ekstrak etanol daun sirih lebih baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus. Berdasarkan uji Mann-Whitney yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada konsentrasi 20 dan 25% ada perbedaan yang signifikan dari daya hambat antara ekstrak etanol dan rebusan daun sirih. Hal ini mungkin terjadi karena pada rebusan ada beberapa senyawa aktif yang teroksidasi karena tidak tahan panas, sehingga kemampuan daya hambat bakteri dari rebusan daun sirih menjadi menurun. Di sisi lain, jenis pelarut yang berbeda pada kedua metode sangat berpengaruh pada kemampuan daya hambat. Adapun simpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu rebusan daun sirih menghasilkan konsentrasi hambat minimum atau KHM terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus pada konsentrasi 20% dan konsentrasi bunuh minimum atau KBM terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 50%. Kedua, ekstrak etanol daun sirih menghasilkan konsentrasi bunuh minimum atau KBM terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus pada konsentrasi 20%. Sedangkan untuk kadar hambat minimum atau KHM belum bisa ditentukan karena pada konsentrasi yang paling rendah yaitu 20% tidak tampak pertumbuhan bakteri S. aureus. Yang ketiga, ada perbedaan yang signifikan dari daya hambat antara ekstrak etanol dan rebusan daun sirih pada konsentrasi 20% dan 25%. Sedangkan pada konsentrasi 35% dan 50% tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang keempat, ekstrak etanol daun sirih memiliki daya hambat pertumbuhan bakteri S. aureus yang lebih baik daripada rebusan daun sirih. Adapun saran yang diharapkan dapat dilaksanakan yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian untuk menentukan kadar hambat minimum atau KHM pada ekstrak etanol daun sirih dengan konsentrasi di bawah 20%. Bagi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan daun sirih sebagai antibakteri sederhana untuk pengobatan infeksi bakteri dengan cara pengolahan alami, yaitu melalui rebusan daun sirih dengan konsentrasi yang sesuai. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengembangkan produk dari ekstrak daun sirih dengan bentuk yang mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Sekian pemaparan karya tulis ilmiah saya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan Paramasanti, Om Santi Santi Santi.